Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Majid Abdullah. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Vue.js via Vue CLI. Jadi kalau kita menginstal dengan Vue CLI kita ya otomatis sudah memberikan fitur ES6. Lalu kita bisa nanti kalau mau ke production dia bisa mengcompile dan meminify project kita supaya di server nanti bisa cepat. Oh ya, dan oke, daripada bingung kita langsung menerapkannya. Di sini kita akan menginstal dengan Commander. Ini pengganti dari terminal bawaan Windows. Jadi untuk membukanya silakan download, lalu ekstrak filenya, lalu tinggal klik 2 kali di file Commander-nya. Oh ya, untuk menginstal Vue kita butuh npm ya. Jadi kita harus menginstal Node.js. Tinggal installnya mudah teman-teman. Jadi tinggal kita download, lalu klik sampai finish. Nah, untuk mengecek Node.js sudah terinstall atau belum, kita bisa menggunakan perintah node main-v. Nah, karena saya sudah menginstalnya, jadi cara ngeceknya seperti ini. Node main-v. Nah, di sini saya menginstal Node versi 89.4. Jadi cara mengeceknya yaitu node main-v. Jadi silakan install sendiri. Nah, sekarang kita akan mulai menginstal Vue.js dengan Vue CLI. Pertama-tama saya sudah buat folder Vue.js ya. Jadi kita akan pergi ke folder tersebut. Saya ketik Vue cd Vue app untuk pergi ke folder tersebut. Jadi setelah Node.js-nya terinstall, kita bisa menginstal Vue CLI dengan perintah npm ini. npm install generate Vue CLI. Kita copy saja. Kita paste. Enter. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, Vue CLI sudah berhasil terinstall ya. Nah, jadi gini cara membuat project Vue.js-nya. Jadi kita gunakan perintah Vue init jenis template-nya, lalu nama project-nya. Nah, jenis template itu sendiri ada template dengan webpack simple, browserify simple, PWA simple. Jadi kalau webpack dia menginstal seluruh feature dari webpack dan view loader-nya. Webpack simple ini silakan dibaca-baca sendiri. Kita akan menginstalnya. Kita menginstalnya dengan Vue init webpack simple. Jadi
Kita pilih template dengan simple konfigurasi webpack, lalu saya namakan projectnya view suchot alias supercoding. Kita enter, kita tunggu proses instalasinya. Nah, project name view suchot app. Oh, gak boleh kapital. View suchot. Nah, buat deskripsinya aplikasi view suchot, author Majid Abdullah, lisensi MIT, uses saya pilih no. Oke. Untuk menjalankan aplikasinya kita bisa mengetik call delete cd view suchot. Lalu npm install. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu npm run dev, enter. Oke, kita tunggu lagi. Nah, sampai di sini kita sudah menginstal Vue.js dengan Vue CLI ya. Kita lihat struktur folder dari Vue dengan Vue CLI ini. Kita buka Visual Studio Code. Kita buka projectnya. Nah, ini struktur folder keseluruhan yang telah kita install. Di sini ada Node module, Node.js module. Jadi ada file babel, editor config-nya, git ignore, dan ini index HTML-nya. Lalu ini package JSON, package apa yang sudah kita install, ada webpack dan Vue.js dan sebagainya, dependensi apa saja yang sudah kita install. Lalu di sini read md, keterangan tentang projectnya. Nah, ini webpack config-nya. Oke, kita abaikan dulu aja. Saya akan menjelaskan tentang struktur project-nya. Jadi di dalam file source ini, di sini ada folder assets. Isi dari folder assets-nya itu cuman ada logo dari Vue.js. Jadi gambar Vue ini, simbol Vue ini muncul dari logo ini. Lalu kita punya file main.js. Jadi di main.js-nya kita mengimpor file Vue. Lalu kita mengimpor file app.vue.
file app.view ini lalu dirender ke elemen id app. Nah, file isi dari app.view ini yaitu berupa template yang berisi link-link ini ya, link-link ini, welcome to your app.js. Nah, isi welcome to your app, to your Vue.js app, dia mereturn message ini. Jadi semisal kita ganti welcome to Majid Abdullah Vue app, kita save, kita refresh. Nah, dia berubah, welcome to Majid Abdullah to Vue app. Nah, jadi semisal template link-link tadi dihilangkan, kita hilangkan aja templatenya, nggak penting. Kita save, kita lihat lagi di browser. Nah, linknya langsung hilang. Oh ya, enaknya kalau kita install dari Vue CLI, dia otomatis reload di browsernya ya, tanpa kita refresh. Kita klik Majid Abdullah. Dia otomatis mengupdate sendiri. Itu salah satu kehebatannya jika kita menginstal dari Vue CLI. Jadi file app.view ini dia berisi template. Nah, template itu berisi message yang isinya welcome to Majid Abdullah Vue app. Lalu dia diekspor ke file ini, kita ekspor lalu dipanggil di main.js-nya. Setelah diekspor kita import, dipanggil di main.js, di main.js-nya, lalu file app ini dirender ke elemen app. Nah, elemen id app ini terdapat di indeks HTML. Nah, ini id app. Jadi hasilnya di browsernya seperti ini setelah dirender. Jadi app.view itu sebenarnya sama dengan ini ya, sama dengan kita membuat komponen dengan nama app, lalu dengan template ini, lalu dengan data function ini. Ini data function ini sebenarnya data function, cuman dia ditulis dengan standar ES6. Ini pun sudah import Vue ini sudah ditulis dengan standar ES6. Cuman jadi bedanya sebenarnya hampir sama dengan kita import Vue komponen dengan nama app dengan data function, dengan mereturnkan data dari function tersebut, tapi itu ditulis dengan standar ES6. Jadi sebenarnya sama saja dengan membuat komponen baru. Oke, sekian penjelasan saya tentang Vue CLI dan file-file yang dihasilkan serta file root apa saja yang dihasilkan.
kita akan bertemu lagi dengan tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.